Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak, mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani, itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau. Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, lagi rame nih ya, di mana Zulkifli Hasan, menteri kita semua yang sedang dicecar oleh DPR Komisi 6. Ya kita tahu ya bahwasanya Zulhas ini sebagai Menteri Perdagangan yang dimana beliau juga yang menangani bagaimana harga beras yang sudah melambung tinggi. Nah teman-teman semua, di sini Zulhas menjelaskan ya tentang hal itu, kenapa harga beras menjadi tinggi, dan juga di sini DPR Komisi 6 untuk membongkar semuanya apakah benar yang dikatakan oleh Zulhas dan juga bagaimana nantinya mendapatkan solusi dari ini semua. Ya teman-teman semua, dari sini gue bisa melihat ya bahwasanya Zulhas ini seperti tidak mampu ya sebagai Menteri Perdagangan. Beliau tidak bisa mengatur bagaimana harga beras itu bisa stabil dan juga bagaimana para petani bisa sejahtera. Nyatanya harga beras mahal tapi petaninya juga biasa-biasa saja teman-teman semua. Ya teman-teman semua, harusnya Pak Zulhas ini kalau sekiranya tidak mampu untuk menjadi Menteri Perdagangan, mending mundur saja ya. Gue sendiri sebagai rakyat jelata menginginkan setiap menteri-menteri dan pemerintahan itu harus sesuai dengan kemampuannya. Jika memang dia punya kemampuan di bidangnya, maka dia akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan nyatanya saat ini carut marut gak jelas. Di sini pun akhirnya dibahas tentang bansos ya, bagaimana bansos digelontorkan sekian banyaknya ketika hendak ada pemilu, dan saat ini malah justru kekurangan beras mengakibatkan beras pun mahal. Dan lucunya di sini juga Pak Zulhas mengatakan ini karena El Nino dan juga karena cuaca angin. Angin kan nggak punya KTP, kenapa di sini dibawa-bawa juga ya? Oke teman-teman semua, coba kita lihat ya penjelasan dari Zulhas dan juga nanti cecaran dari para DPR. Kita lihat videonya. Naik beras, sekarang bansos tadi banyak sekali yang kita bahas. Saya juga berkali-kali ditanya soal bansos ini. Begini Pak, teman-teman Komisi 6 tugasnya memang untuk mengkritis pemerintah. Buat kami nggak ada masalah. Dulu juga saya begitu. Tapi saya kan bisa menjelaskan, diterima apa tidak terserah Bapak-Bapak yang terhormat. Kalau panen kita bergeser Pak, petani nggak nanam beras, berarti petani itu nggak punya beras. Oleh karena itu Pak, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi beras pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Wong rakyatnya nggak nanam padi, nggak panen, pasti nggak punya. Masa karena pemilu terus kita stop? Gitu. Tapi kita boleh berpandangan. Tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah. Bahwa akibat itu ada keuntungan itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi Pak Arya Bima. Karena sekali lagi orang nggak nanam padi susah. Nanam aja tidak, bagaimana panen? Dia nggak punya Pak. Oleh karena itu bansos ditambah termasuk bantuan El Nino yang nilainya 300 sampai 400 ribu itu Pak. Itu yang kedua. Ya teman-teman semua, beliau mengatakan tidak panen ya karena mungkin panas kemarin itu. Tapi nyatanya di sini di kampung gua sendiri panen kok, banyak padi kok. Lalu yang beliau maksud itu daerah mana ya? Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ya ke anggota DPR yang mencoba untuk
mengkomentari Bapak Menteri kita semua, Zulkifli Hasan. Ini dia videonya. Saman tahu Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000 Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa Pak? 1 liter 25.000, gila Bapak ini Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini Pak. Perbaiki Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog Pak? Malu kami di DPR ini Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan Pak. Itu saja Pak yang kami tanyakan Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Mantap sekali. Nah, begini nih, DPR harus begini, mewakili suara rakyat. Di mana rakyat juga menginginkan ada yang bertanya seperti itu kepada Pak Menteri gitu loh. Biar sadar. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi videonya. Selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama atau semata-mata persoalan alam El Nino, tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani. Itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Berikan dia harga yang bagus. Bulog harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita. Itu tugas pemerintah. Kepala Bulog Bali itu susah sekali diajak bicara. Apa nggak bisa digeser, dipindahkan dari Bali agar saya lebih mudah berkomunikasi? Sempatkan saya ngomong seperti itu. Urusnya urusan rakyat. Saya tidak mau nelpon kepala Bulog untuk minta proyek, tapi untuk bagaimana rakyat Bali terlayanin kebutuhan berasnya. Itu urusannya, bukan minta proyek. Diajak komunikasi saja susah. Kalau bisa digeser itu Pak dari Bali agar tidak lama-lama berkonflik dengan saya. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah ini kan jadi hal-hal yang
announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait, bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Dalam pikiran gue pribadi, ibu ini ingin mengatakan salah menterinya. Udah gue wakilin ya Bu ya. Nah, kita masyarakat itu menginginkan ada DPR yang seperti ini nih. Mewakili sekali suara rakyat ya. Bagaimana Pak DPR ataupun Bu DPR bisa mengatakan yang sejujurnya kepada Pak Menteri langsung gitu. Agar nantinya Pak Menteri ini jadi paham gitu loh. Dan apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki ini semua. Oke teman-teman semua, ini video yang terakhir ya. Cukup menarik juga. Kita lihat videonya. Menteri itu hanya pembantu presiden. Kalau presiden sudah mengeksekusi, semuanya selesai. Lalu ada sebagian lagi yang disalahkan Komisi 4. Kenapa? Karena kebijakan pupuk atas rekomendasi panja pupuk Komisi 4. Padahal Komisi 4 juga membuat rekomendasi, hitung-hitungannya juga dari Kementerian Pertanian. Harga beras yang mahal, keuntungannya untuk petani. Apakah memang benar keuntungannya untuk petani? Petani mungkin tertawa. Karena apa? Karena tidak jadi rugi. Kalau untung besar, no. Atau masih ada petani yang menangis. Karena apa? Karena El Nino menjadikan puso dan asuransi tidak membayar, padahal dia sudah bayar premi. Pasti Pak Menteri akan beralasan, oh saya baru menjabat, tidak 5 tahun saya menjabat. Lalu tadi teman-teman menyampaikan Menteri Keuangan yang disalahkan. Apakah fair juga menyalahkan Menteri Keuangan? Yang terakhir Presiden di Banyuwangi apa Banyumas kalau tidak salah, langsung ngomong bahwa anggaran pupuk ditambah 14 triliun. Isu apapun bisa kita buat. Tapi apabila isu ini dijadikan hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan politik, maka dosa kita semua. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Johan sudah benar. Kejujuranlah yang harus dikedepankan oleh kita semua. Dan saya apresiasi ke Pak Menteri, sekarang sudah bicara jujur.
bicara terkait dengan produksi turun, bicara terkait dengan lahan tanam yang turun, bicara pupuk dengan gamblang tadi dijelaskan di surat di pidato ini juga sangat tergambar jelas, dan itu tidak saya temukan atau jarang saya temukan pada saat Pak Menteri kemarin keliling seluruh Indonesia sebelum pemilu kemarin. Pak Menteri pada saat keliling di seluruh Indonesia memberikan harapan besar bagi petani yang hadir di situ. Ribuan petani setiap titik Pak Menteri kumpulkan. Bicaranya harapan, bicara yang indah-indah. Tapi hari ini Pak Menteri bicara terkait dengan kejujuran, bahwa Indonesia sekarang punya problem terkait dengan pangan. Indonesia punya masalah perut saat ini. Yang tadi disampaikan oleh teman-teman, jangan hanya tindakan yang sesaat, hanya import yang tidak menyelesaikan masalah. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang, padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Siapkan data seakurat mungkin supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawahan saya, Pak. Mitra. Ya, mitra. Berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa, Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah, tinggal itu presiden seperti yang bisa memerintahkan. Itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah, berarti kan harus Pak Menteri ke presiden dong. Ya, saya sudah sampai berkali-kali presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Ya teman-teman semua, ini di video terakhir adalah DPR Komisi 4 ya yang sedang mencecar Menteri Pertanian. Bagus sekali ya, dan kita masyarakat itu menginginkan DPR yang berjiwa seperti ini, yang mau mencecar menteri-menteri agar tidak semaunya sendiri gitu loh. Agar tahu juga bagaimana kesulitan yang sedang dialami oleh Indonesia ini. Ya teman-teman semua, masyarakat itu menginginkan, seorang petani juga menginginkan ya, bagaimana harga gabah, harga beras itu harganya juga bagus, tapi ketika terjual di pasaran juga harganya juga bagus gitu loh, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, agar masyarakat mudah untuk bisa membelinya dan mendapatkan beras tersebut. Dan itu adalah tugas dari pemerintah untuk mengelola semua ini, karena pemerintah mendapatkan gaji dari rakyat, mendapatkan uang dari pajak ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan kritikan kalian, komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.